Pesan orang yang sombong. Ini Anda yang sombong atau orang lain yang sombong? Loh kan pesan orang yang sombong kadang-kadang kan bisa memesan untuk dirinya sendiri kan? Anda kan pernah ke Balai Rejo. Sudah pernah ke Dhammasala terbuka di atas? Sudah ya? Nah, jadi ada satu ketika saya mengajak seseorang ke Dhammasala di atas. Orangnya ini badannya gagah besar. Lebih tinggi dari saya, tapi juga lebih besar berlipat dari saya. Jadi saya paling senang kalau foto sama dia karena saya akan kelihatan lebih slim lah. Ya. Saya senang kalau foto-foto itu sama orang-orang yang agak lebih besar dari saya, supaya saya kelihatan lebih mungil. Nah, saudara, orang ini gagah besar, kemudian saya ajak ke Dhammasala atas, kemudian saya suruh lihat di bawah. Saya mengatakan begini, Pak, kamu lihat di bawah itu. Orang akan kelihatan kecil-kecil. Kan kita lihat jarak Dhammasala atas dengan bawah, terutama yang di daerah Candi, itu berbedaan ketinggiannya sekitar 60 meter. 60 meter itu kalau satu gedung 3 meter, berarti kita seperti berdiri di apartemen lantai 20, melihat ke bawah. Kecil sekali. Nah, jadi saya ngomong, coba Pak, lihat. Kamu bisa lihat semua itu kayak semut-semut, kecil-kecil. Kemudian kalau ada truk nurunkan material, misalnya satu truk pasir atau satu truk batu, dilihat dari Dhammasala atas, itu hanya sejimpit, kecil sekali. Coba lihat, kita bisa melihat dari ketinggian, mereka itu kecil semua. Apakah kita sudah saatnya sombong? Ayo kita lihat juga dari sisi sebelah sana. Orang itu yang Anda lihat kecil, ketika melihat kita yang di Dhammasala atas, dia juga enggak kelihatan. Bapak ini gedenya segitu, dari bawah tetap enggak jelas. Lalu saya ngomong apa? Sama dengan kesombongan. Ketika kita badannya besar gini, kita nyombongkan sama yang kecil. Yang kecil itu enggak ngelihat kita kok. Kesombongan itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Kesombongan itu justru malah menghancurkan diri kita sendiri. Satu contoh, Anda bercerita kepada teman Anda, baru punya handphone yang paling mutakhir. Aku punya HP yang paling baru. Yang satu ruangan ini belum punya. Saudara-saudara, kesombongan ini apa gunanya? Bagi yang enggak punya, ya terserah kamu beli HP kayak gitu, selama bukan pakai duitku, aku enggak mau pusing. Ya toh? Bagi orang yang iri, malah jadi timbul kebencian. Buaya kamu. Saya kalau cuma beli gitu, 20 saya beli semua. Kamu baru punya satu, nanti pembantuku, satpamku saya belikan semua baru tahu kamu. Menimbulkan kejengkelan. Jadi sombongnya tadi gunanya untuk apa? Tidak ada. Malah dapat musuh itu iya. Tapi manfaat tidak ada. Nah, kita menjelaskan kepada orang yang sombong itu semacam itu. Bahwa tidak ada gunanya sombong itu. Kemudian apalagi kalau kita memahami hukum karma. Kesombongan dan iri hati itu tidak ada gunanya. Sombong menganggap diri sendiri lebih hebat. Menganggap orang lain tidak hebat. Saudara, kita itu hanya hebat di satu sisi, tapi tidak hebat di semua sisi. Satu contoh, ada 3 orang yang berbeda. Orang ini mengatakan,
Ini kalau ini yang disebut nanti melihat kekurangan sendiri. Hidup itu ya, ini si A nih. Hidup itu paling enak kalau seperti si B. Kenapa? Si B itu orangnya kaya. Dia mau beli apa-apa, enggak pusing. Aku ini loh, mau makan aja mikir. Tapi si B, dia sudah berpikir, hari ini aku mau makan apa ya? Mau makan di mana ya? Aku ini masih mikir, hari ini aku bisa makan enggak ya? Tapi si B kaya raya luar biasa. Dia selalu berpikir, hari ini aku makan di mana ya? Pagi-pagi di Balikpapan, sore-sore saya mau makan di Jakarta. Wah. Pagi-pagi di Balikpapan, malam-malam aku mau makan di Singapura. Saya masih mikir aku bisa makan enggak hari ini? Nasi sudah enggak ada, beras enggak ada, lauk enggak ada. Nah si A, karena merasa dia enggak punya duit, dia menganggap yang punya duit ini membahagiakan. Saudara-saudara, si B melihat si C. Kalau aku sih paling enak jadi si C. Kenapa? Sehat. Aku ini punya duit, sakit-sakitan. Saya dulu ya, enggak punya duit. Ini si B mengatakan, saya dulu enggak punya duit, saya kerja keras. Saya mau beli es krim aja enggak bisa. Saya kerja keras. Tapi setelah saya punya duit, saya tetap tidak bisa makan es krim. Karena saya diabetes. Jadi saya paling happy kalau jadi si C. Duit enggak usah banyak-banyak. Yang penting sehat. Mau makan es krim bisa, mau makan durian bisa, enggak takut stroke. Dan mau apa-apa, mau berenang, mau naik gunung, mau apa saja bisa. Sehat. Happy toh? Tapi si C ngelihat si A. Aku sehat-sehat banget juga enggak terlalu suka. Saya lebih suka seperti si A ini loh. Ya orangnya enggak terlalu sehat, enggak terlalu kaya, tapi rumah tangganya bahagia. Aduh kalau sakit sedikit ya dipijiti sama pasangan hidupnya. Waduh, aku ini sehat malah enggak pernah dipijiti sama pasangan hidup. Jadi aku lebih seneng si A. Si A itu rumah tangganya akur, harmonis, baik. Saudara-saudara, kira-kira mungkin enggak 3 orang ini seperti itu? Mungkin enggak? Mungkin kan? Artinya apa nih sekarang? Si A melihat si B yang kaya, dia karena tidak kaya, dia melihat jadi orang kaya itu paling enak. Tapi si B yang sudah kaya, dia sudah tidak melihat kaya itu enak. Dia melihat sehat itu lebih enak. Si C yang sudah sehat, ternyata melihat bukan sehat, bukan kaya yang penting. Rumah tangga bahagia. Artinya saudara, keberhasilan seseorang, kelebihan seseorang, itu hanya salah satu faktor. Tetapi kita juga punya kekurangan. Orang sombong menganggap hanya ada kelebihan, tidak punya kekurangan. Orang rendah diri, bukan rendah hati, orang yang rendah diri melihat ada kekurangan, tidak melihat ada kelebihan. Jadi kalau kita mau melihat seperti ini tadi, kita harusnya berputar tadi dari si A ke si B ke si C ke si A,
Yang ada adalah minder. Aku ini orang tidak kaya, kayak si B ini. Aduh, hidupku menderita, stres, minder. Padahal dia punya kelebihan, rumah tangganya bahagia. Dia lupa. Sama dengan wanita kalau kena jerawat. Ini terutama wanita, kalau laki-laki kadang terserahlah, ada jerawat apa-apa, terserah. Wanita kalau kena jerawat, satu aja. Jerawat yang satu itu yang diurus. Dan dijadikan sumber emosi. Padahal jerawatnya cuma satu. 99% mukanya halus. Itu enggak disyukuri. Yang halus ini tidak diterima sebagai kenyataan. Yang dijengkelin adalah yang satu. Betul enggak nih? Betul enggak? Kekurangannya sendiri yang diurus, kelebihannya enggak diurus. Ini juga sama. Orang yang hanya melihat kekurangannya sendiri kemudian minder. Aduh, aku orang enggak kaya, dia itu orang kaya. Ya sudahlah, biar orang kaya yang ngomong lah. Aku orang miskin enggak usah ngomong. Akhirnya muncul seperti itu. Sebaliknya yang kaya melihat si C tadi, yang sehat. Sudahlah, yang sehat memang enak ya, jalan-jalan sana jalan-jalan. Kalau aku sih sakit-sakitan. Ya, mau beli gini enggak bisa, mau makan itu enggak bisa. Memang aku ini nasib karma burukku. Jadi dikira dunia sudah kiamat hanya dengan sakit. Sebaliknya si C juga melihat si A. Aduh, toh apa sehat-sehat begini, paling enak rumah tangga yang bahagia. Dan seterusnya, ini yang ada adalah iri hati. Gimana ya saya mau menghancurkan orang yang rumah tangganya bahagia itu? Biar sama menderitanya dengan saya. Tapi kalau kita balik arusnya, si A melihat si C melihat si B melihat si A. Hidup ini bersyukur. Untung rumah tanggaku bahagia. Suami, istri, dan anak-anak adalah baik. Untung enggak kayak si B. Kayak si C ini. Si C juga mengatakan, untung aku sehat-sehat. Walaupun duit enggak banyak. Enggak kayak si B. Si B mengatakan untung duitku banyak, walaupun aku sakit, enggak kayak si A yang duitnya sedikit. Dengan cara melihat seperti ini, apa yang harus disombongkan, apa yang harus diiri hati. Saudara-saudara, kita punya 5 jari. Siapa yang punya 6? Satu tangan semua 5? Saudara-saudara, 5 jari ini, jari tengah mewakili kita. Makanya kalau ada orang emosi, menunjukkan jari tengah. Cuman saya tidak bisa menunjukkan dengan baik di sini, karena ini juga direkam. Tidak direkam pun saya juga tidak menunjukkan. Jari tengah. Semua punya? Tunjukkan jari tengah Anda. Kok jarinya 5 ditunjukkan semua? Saudara, Anda lihat dari jari tengah. Yang ke atas ini menuju ke yang besar. Ibu jari. Yang ke bawah menuju yang kecil. Kelingking. Semua sama? Oh, berarti Anda tidak kelainan. Atau minimal saya tidak kelainan. Saya sama dengan jari Anda. Saudara-saudara, kalau kita melihat ke atas, maka kita menjadi minder. Anda punya uang 10.000, ada orang punya uang 30.000, ada orang punya uang 50.000. Aduh, duitku cuma 10.000. Dunia ini, aduh, aku paling menderita. Duitku cuma 10.000.
Kalau Anda melihat ke bawah, beda. Aku punya 10.000. Ada orang punya 5.000. Ada orang punya 3.000. Lalu kita sombong. Weh, aku paling banyak duitku 10.000. Karena dibandingkan ini. Tapi kalau kita lihat begini, sama. Anda tidak akan pernah sampai di bawah sekali, Anda tidak akan pernah sampai di atas sekali. 10.000, tingkatkan duitnya 10.000 jadi 50.000. Ada yang lebih tinggi? Ada. Ada yang lebih rendah? Ada. Tingkatkan duit Anda jadi 1 juta. Ada yang punya lebih banyak dari Anda? Ada yang punya lebih sedikit dari Anda? Tingkatkan duit Anda 1 miliar. Ada yang lebih tinggi dari Anda? Ada, terus tidak ada habisnya. Lalu kalau kita ini begini ini jadi sombong. Apa gunanya sombong di atas kita masih ada? Kalau kita begini jadi minder, rendah diri. Apa gunanya minder? Karena di bawah kita juga masih ada. Kalau kita sudah punya 5 jari dan kita bisa memahami filosofi 5 jari ini, tidak ada gunanya sombong, tidak ada gunanya rendah diri, karena hidup ini biasa-biasa saja. Karena semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah ini untuk menjelaskan orang yang sombong. Kamu sombong, berarti kamu jarinya cuma 3. Kamu minder, aduh aku nggak bisa apa-apa, berarti jarimu cuma 3 yang ke atas. Cuman gini aja. Jangan sampai salah, yang ketinggalan cuma jari tengahnya. Karena jari tengah ini adalah kita, makanya orang kalau emosi nunjukkan jari tengahnya, ini loh aku. Ini sebetulnya perbandingan. Dan jari kita 5, ini sebetulnya adalah untuk kita selalu mengingat. Jangan pernah mengeluh Anda tidak punya sepatu karena ada orang tidak punya kaki. Jangan bangga Anda punya rumah 1. Karena ada juga orang yang punya rumah lebih dari 1. Sudah seperti itu, hidup menjadi lebih tenang. Jelas? Nah, oke. Jadi kesombongan tadi minimal ada 2 cara. 1 dibawa ke atas, bukit tadi, bahwa kamu bisa melihat yang lain kecil tapi orang lain juga melihat kamu kecil, tidak ada gunanya. Yang kedua adalah bermain dengan jari Anda.